Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani mempertimbangkan nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim untuk maju pada Pilkada Jakarta 2024. Ini kita masih lihat dulu bagaimana dan di mana, karena tadi saya sampaikan Pilkada ini di setiap wilayah akan berbeda dengan sosok-sosok yang memang akan ada perbedaannya. Jadi nama-nama yang muncul bahkan dari menteri-menteri juga kan muncul nama Mas Pram, mungkin juga kalau mungkin tertarik Pak Nadiem mungkin, atau ya banyak nama-nama yang kita pertimbangkan. Siapa sih sebenarnya sosok yang mau diusung PDIP begitu kan? Ya makanya secara kalkulasi politik ya PDIP ini terjepit begitu kan. Kalau misalnya PKB dan PKS mereka saling mengusulkan antara Anies Baswedan dan yang lain misalnya begitu kan ya, atau dengan Sohibul Iman, maka bukan tidak mungkin ya pilihannya PDIP adalah dengan Partai Nasdem di situ. Ya masa Partai Nasdem tidak mau dukung Anies Baswedan? Komunikasi dengan semua, dan insya Allah akan bisa bersilaturahmi dengan pimpinan-pimpinan partai politik. Tentu akan berkomunikasi, berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan partai lain, termasuk nantinya dengan Pak Prabowo. Beliau juga kan sama tokoh bangsa, ya, memulai komunikasi itu nggak ada yang salah, ya. Nggak ada yang nggak baik, bagus ya. Semakin banyak pertemuan antar tokoh, menurut saya semakin baik. Sosok Pak Jokowi itu masih punya pengaruh gitu ya, yang bisa menjadi pertimbangan seseorang untuk menentukan pilihannya, terutama saat di Pilpres kemarin, menjadi variabel penentu bagi pasangan calon yang setidaknya dekat ya, atau didukung oleh Pak Jokowi. Makanya kalau Nadiem Makarim ini lalu kemudian ya diusung oleh PDIP, lantas siapa yang menjadi wakil di situ begitu? Yang jelas Anies Baswedan tidak mau menjadi wakil. Kalau Sohibul Iman ya bisa saja menjadi wakil dari dari Nadiem Makarim ini. Tapi yang perlu ditanyakan, apakah Nadiem Makarim ini punya prestasi ya? Bagaimana bersentuhan dengan masyarakatnya? Artinya secara logika ya di Kemendikbud saja kegagalan sangat luar biasa kok begitu kan. UKT kritik habis-habisan kok. Artinya kan ini sebuah kegagalan besar kepada Nadiem begitu kan. Artinya ini hanya menurut saya pribadi hanya bermanuver sana sini begitu kan ya. Jadi kelihatannya memang PDIP masih menyimpan lebih banyak kartu daripada Jokowi menyimpan kartu ke PDIP. Dan itu yang dicicil oleh PDIP. Nah, salah satu kartu adalah soal DKI Jakarta. Bagi PDIP, anything goes. Apapun akan dia lakukan, dia tempuh itu sebagai alat untuk memperlihatkan bahwa dia akan melawan di dalam politik. Nah, perlawanan terhadap Jokowi itu justru diwadahi oleh PDIP melalui gimmick tentang pencalonan Anies Baswedan. Dan itu akan membuat Jokowi itu langkahnya apa kan? Jokowi selalu berpikir nggak mungkin PDIP bisa menggait Anies tuh. Anies tentu punya cara berpikir tertentu, walaupun ada problem dengan legitimasi Anies di hadapan PKS misalnya atau di hadapan Nasdem. Tetapi bagi PDIP diambil alih aja isu itu kan. Kalau PKB dan PDIP sepakat untuk mendorong Anies, itu artinya PKB juga ambil resiko, dan resiko itu juga dihitung oleh Caimin. Caimin juga kan orang yang nakal, yang berani untuk menentang Jokowi dengan taktik yang ada lucu-lucunya, tapi itu kadang-kadang menjebak tuh.